Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Malam. Yang lain gimana? Mana suaranya nih? Gimana kabarnya? Sehat semua dan masih semangat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oh, ini Kak Arif dari Poso juga, Kak. Iya, Kak. Oh, oke. Nah, jadi di sini gabungan ya dari kelas level 1 dan juga untuk PPK tipe 1. Namun sebelum itu saya mohon maaf teman-teman kalau suara saya agak terdengar putus-putus ataupun serak-serak karena sementara pemulihan radang tenggorokan. Jadi pada malam hari ini nanti disampaikan apabila kurang jelas ataupun putus-putus ya, nanti teman-teman sampaikan atau kecepatan dan bagaimana. Nah, jadi pada malam hari ini sebelum masuk ke pembelajaran, ini merupakan hari pertama saya membersamai teman-teman yang harusnya agendanya di minggu lalu, tetapi karena kebetulan saya juga sakit radang tenggorokan, tidak ada suara, jadi akhirnya di reschedule pada hari ini. Mohon maaf atas perubahan jadwal yang mungkin tergolong cukup lama ya, berapa hari. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita sama-sama fokus untuk melanjutkan materi yaitu pembahasan buku kerja kompetensi PPK tipe C. Jadi sebelum masuk di sini saya mau perkenalan dulu. Seperti pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi di sini karena pertama kali ini saya bergabung bersama teman-teman semua, saya mau kenalan dulu sama 3 orang pertama nih. Siapa yang mau berkenalan langsung? Dari mana asalnya? Kemudian Ya, alasan ikut bimbelnya karena apa nih? Seperti itu. bisa. Boleh, teman-teman? Siapa nih yang mau? Ayo, jangan malu-malu. Kalau Kak Arif, bisa Kak Arif? Kak Arif dulu lah, atau siapa nih yang mau? Ya, saya kenalkan saya Muhammad Arif dari Dinas PUPR Poso. Alasan ikut BPK TPC untuk melanjutkan PPJ level 1 Oh, baik, luar biasa. memperdalam. Iya. Baik, ya, salam kenal ya Kak Arif. Iya, Ini ya, kita sama-sama nih dari salam kenal. Poso. Iya. Nah, ya, gimana nih yang lain? Ada yang mau berkenalan lagi? Kak Romatul nih, kebetulan open cam. Salam kenal Kak Isadora. Nah, halo, salam kenal. Halo Kak. Eh, Susah sinyal ya Kak di sini, mohon maaf. Oh iya, ini ya, apa kurang bagus jaringannya ya. Oke. Nah, yang lain siapa nih? Kak Tika, ada Kak Desiana, Kak Evianti, Kak Deni Irman, Kak Rifa, Kak Reni, Kak Lutfian. Ayo, siapa yang mau nih? 2 orang lagi. Kak Lutfian. Halo Kak Lutfian. Ini suaranya kecil ya? Halo, Oh iya, halo Kak. Perkenalan dong Kak. ya saya Lutfian dari Dari pemerintahan Deyai, Kabupaten Deyai. gimana deh ya Kak? Deyai pedalaman, Oh, pedalaman timur Papua. oh, wah luar biasa nih semangatnya ya dari ujung timur nih. Ya, dari Ya, ikut kelas P3, P3, PPK tipe C, Kak? apa? Ikut kelas PPK tipe C atau yang level 1 nih? Level 1. Baru mau belajar Oh, ini biar paham. oh gitu, Iya level kakak, satu. bimbingannya.
Salam kenal ya Kak Lutfian ya. Semoga nanti bisa enjoy. Tadi semua teman-teman enjoy untuk mengikuti pembelajaran ke depan. Iya Kak, Oke. amin. Nah, buat teman-teman lain karena ini waktunya singkat ya. Jadi karena tadi juga terlambat. Ada terkait masalah teknis ya untuk pembukaan Zoom. Jadi mohon maaf terlambat. Dan pada malam hari ini langsung saja kita akan masuk dan saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semua dan juga salam kenal kepada semuanya ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau waktunya masih cukup ya kita bahas. Tapi kalau memang waktunya tidak cukup nanti bisa lewat grup WA ataupun besok lanjut di besok. Nah, jadi di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan diri saya. Oh, ya. Jadi di sini agenda pembelajaran kita yaitu pembahasan buku kerja kompetensi PPJP level 2 yaitu PPK tipe C. Kemarin teman-teman yang mungkin untuk yang kelas PPK tipe C itu sudah mengikuti pembahasan ya bersama dengan Ibu Dila dan pada hari ini karena di MOC juga dibuka untuk PPK tipe C secara umum dan di situ diberikan tugas untuk pembahasan buku kerja. Jadi di sini saya perkenalan diri dulu teman-teman. Nah, jadi di nama saya Isadora Familia Fernanda, biasa dipanggil Nanda ya, Nanda. Jadi di sini saya merupakan ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa pemerintah di bagian pengadaan barang jasa Setdaka Poso di Sulawesi Tengah. Dan basic pendidikan saya teknik sipil dan karir saya masih tergolong muda teman-teman. Jadi di sini sama-sama kita belajar. Dan di sini saya selesai kuliah di tahun 2020. 2021 ikut tes one shot lulus PNS di mana ada pengalaman sebagai tenaga teknik desa ya, perencana dan pengawas. Kemudian sempat menjadi tenaga kontrak selama 7 bulan di PBJ. Setelah itu lolos CPNS dan juga sekarang aktif menjadi PNS. Dan juga sudah membersamai teman-teman yang ikut bimbel dari tahun 2022 bersama-sama dengan Deskai. Jadi saya merupakan tutor aktif juga di Deskai dari tahun 2022. Dan di sini eh mungkin ini ya sekiranya cukup perkenalan. Jadi di sini teman-teman kita sama-sama belajar. Jadi nanti diskusi lebih ke diskusi. Apa yang teman-teman sudah pahami ataupun yang sudah pernah dilaksanakan ya, mungkin kasusnya sudah pernah teman-teman alami, silakan didiskusikan. Jadi di sini sama-sama belajar sekali lagi ya. Jadi jangan takut untuk memberikan pendapat, sharing dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi nanti. Jadi langsung saja ya teman-teman untuk malam hari ini pembahasan buku kerja itu ada ini. Jadi teman-teman mungkin yang dari kelas PBJP level 1 ini kita sama-sama belajar ya, ngikut dulu seperti apa nih kalau sudah masuk ke level 2 gitu kan. Level 2 sudah kepada proses melakukannya, bukan hanya menjelaskan atau memahami, tetapi sudah mengeksekusi nih, melakukan. Jadi dalam PPK tipe C ini, di sini ada standar kompetensinya, yaitu perencanaan, ya, melakukan perencanaan, kemudian mengelola kontrak, dan juga mengelola PBJP secara swakelola. Nah, untuk dalam PPK tipe C berarti memang tugasnya PPK ya. Jadi dalam hal ini kertas kerja yang akan disusun itu merupakan kertas kerja PPK. Sekali lagi ketika teman-teman nanti ditunjuk itu merupakan kertas kerja sebagai PPK. Di sini ada tugas atau skenario yang diberikan. Ya, ini sudah PR bagi teman-teman kelas PPK tipe C. Ini harus dikerjakan. Nah, jadi di sini yang diminta itu apa sih? Untuk pada malam hari ini kita fokus kepada kompetensi melakukan perencanaan. Jadi dalam melakukan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, itu pertama kali dilakukan adalah identifikasi kebutuhan sampai serah terima ya. Kalau pengadaan barang jasa itu kan dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima kerjaan. Nah, dalam hal ini perencanaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan. Kemudian nanti ada penyusunan spektek dan KAK ya. Dan juga ada penyusunan HPS.
Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, untuk teman-teman yang kelas PPK tipe C, siapa yang sudah mengerjakan buku kerja? Kemarin baru ke Arif nih, kalau yang saya cek yang baru menyetor tugasnya baru ke Arif. Yang lain gimana? Apakah sudah selesai? Halo, kelas PPK tipe C gimana? Apakah sudah selesai? Belum, Kak. Wah, belum. Ya, yang lain gimana? Baru, Kak. Kak, itu batas waktu pengisiannya kapan, Kak? Untuk yang di mana nih? Untuk yang di bimbel atau yang di MOOC? Yang di Bimbang, yang ini. Jadi setiap sebelum masuk pembahasan itu sudah dikerjakan terlebih dahulu ya untuk seperti perencanaan. Intinya selama pembahasan ini gitu. Jadi nanti kalau teman-teman diusahakan untuk selama bimbel ini ya teman-teman dikerjakan ya supaya nanti ada pembahasannya teman-teman bisa ikuti gitu. Ini baru Kak, siapa Kak Arif? Yang lain gimana? Kendalanya di mana? Kenapa belum menyelesaikan? Kalau saya kendalanya itu kan pagi kerja, Kak, sampai Mm-mm. sore. Kalau di sini waktunya Kalimantan beda sama yang di WIB, bukan WIB. Jadi Oh, di oh, sini udah jam setengah 9, di sana kan baru jadi agak maleman gitu. oh gitu. Oke, baik. Nah, yang lain gimana? Itu Sama harus ya? diisi ya, Kak ya, Iya, harus Kak. Ya, harus diisi ya. waktunya. Oke, oke, siap, Kak. siap. Nanti diisi Kak, supaya nanti saat pembahasan kan jadi enak kan kalau sudah diisi kita bahas ya kan. Kita tahu nih di Iya. mana mungkin poin-poin yang mungkin nanti oh ini Kak ini saya masih bingung di sini. Nah, di situ kita bahasnya. Seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini karena baru Kak Arif yang menyelesaikan. Jadi gimana nih Kak Arif apakah bersedia untuk memaparkan hasilnya nih? Hasil dari kertas kerja yang sudah diisi. Biar dibahas sama-sama saja, Mbak. Ah, Dibahas dibahas sama-sama sama-sama. saja, iya, biar lebih anu tuh. Jadi kalau anu ada pertanyaan kan bisa Mm-mm. langsung istilahnya Oke. langsung terkoreksi. Yang lain gimana? Kak, yang lain siapa yang bersedia? Karena ini untuk pembahasan ini ya biasa kita ini ya pemaparan dulu karena sudah dikerjakan kan, kesepakatan dikerjakan terlebih dahulu, baru dipaparkan, nah baru di situ nanti diskusinya. Gimana? Ada yang lain yang sudah siap? Kira-kira? Ayo, ada teman-teman di sini? Berarti baru Kak Arif nih yang kerjakan PPK TPC-nya. Yang lain Kak, siapa nih yang dari PPK TPC? Teman-teman kalau boleh di rename namanya ya, yang untuk PPK tipe C di kasih tanda nama baru PPK tipe C gitu. Supaya saya bisa lihat. Berarti belum ada yang mengerjakan nih teman-teman. Oh ya, ini kita buka kertas kerjanya. Kita bahas bersama. Foto kertas kerjanya Kak Arif ya. Di sini kita bahas bersama. Nanti teman-teman lain yang mungkin ada pendapat lain nanti silakan ditambahkan. Saya, nah, ini dia teman-teman. Tunggu saya bagi dua saja supaya tidak.
Ini apakah sudah terlihat? Sudah terlihat jelas sama teman-teman semua? Terlihat. Lihat ya. Nah, jadi di sini kasus yang diberikan itu kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Di sini Dinas Peternakan Kabupaten Kurnia pada tahun anggaran depan, oke, akan mengembangkan sentra produksi kambing bekerja sama dengan kelompok peternak maju. Adapun paket-paket pengadaan yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi pengadaan kambing sebanyak 50 ekor. Kemudian kandang kambing sebanyak 1 unit, bahan kayu dan atap asbes. Kemudian di sini ada pengadaan konsultan penyusun modul bimbingan teknis sebanyak 1 orang selama 3 bulan. Dan juga ada bimbingan teknis beternak kambing untuk 40 orang peserta selama 2 hari. Nah, di sini Kepala Dinas Kabupaten Kurnia telah menetapkan pelaku pengadaan kegiatan swaklola pengembangan sentra kambing, meliputi ada pejabat komitmen. Nah, karena ini kebetulan soal PPK tipe C, berarti peranan kita di dalamnya sebagai PPK, maka PPK-nya di sini merupakan kita ya, di sini ya. Teman-teman nanti isi buku kerjanya sesuai nama dan NIP teman-teman semua. Kemudian di sini sudah ditulis pejabat pengadaannya. Pejabat pengadaannya itu adalah Kurnian SP, NIP-nya ini ya, dan juga ada namanya tim pendukung. Di sini tim pendukung Arum, Rizka, dan Abil. Nah, tim pendukung ini merupakan salah satu tim pengelola kontrak ya. Teman-teman kemarin sudah bahas, pasti sudah dipelajari juga ya, tim pendukung itu masuk dalam tim pengelola kontrak yang membantu PPK. Nah, kemudian di sini dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas selaku pengguna anggaran menetapkan paket pengadaan dengan cara. Ini caranya ya, cara pengadaan. Ingat ada berapa cara pengadaan, teman-teman? Halo, cara pengadaan ada berapa? Ada 2. Ada dua. Apa tuh? Bu. Apa tuh? Dua. Penyedia dan secara swaklola. Oke, luar biasa, mantul ya. Ya, mantap betul, itu betul. Jadi ada dua ya cara pengadaan, swaklola dan penyedia. Nah, jadi untuk kasus yang ini, di sini ada pengadaan kambing 50 ekor, 30 ekor jantan, 20 ekor betina melalui penyedia. Ah, bukan swaklola ya, penyedia. Kemudian di sini pengadaan kandang kambing sebanyak 1 unit melalui swaklola tipe 4 oleh kelompok tani. Kemudian ini pengadaan kandangnya itu melalui swaklola tipe 4 karena dia dengan kelompok tani ya, Pokmas, kelompok masyarakat ya teman-teman. Dan di sini juga ada pengadaan jasa konsultansi perorangan sebanyak 1 orang. Penyusun materi, pembelajaran bimbingan teknis peternakan kambing selama 3 bulan melalui penyedia dan juga ada pengadaan kegiatan bimbingan teknis beternak kambing selama 2 hari melalui sekolah tipe 1 dan Dinas Peternakan. Jadi dalam skenario ini teman-teman sebagai PPK akan melaksanakan cara pengadaan yaitu melalui penyedia dan swaklola. Ada swaklola tipe 1 dan juga tipe 4 gitu ya fokusnya. Nah, di sini diberikan nih penjelasannya. PPK yang dibantu staf telah melakukan identifikasi kebutuhan analisis pasar yang diperlukan untuk menyusun spektek. Nah, spekteknya ini ya, pengadaan kambing, calon ini sudah ada spesifikasinya seperti apa. Kemudian dari jantan betinanya ya, kemudian ini ada sumber HPS-nya dan juga sampai nanti di pemenang ya, sampai akhirnya serah terima. Nah, tapi karena fokus kita pada hari ini akan membahas terkait dengan materi identifikasi kebutuhan sampai di penyusunan HPS, makanya kita fokus dulu kepada mulai dari identifikasinya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita lihat dulu identifikasinya. Ini formnya di samping. Identifikasi kebutuhan itu formulir identifikasi kebutuhan. Kalau sudah dalam bentuk formulir nanti teman-teman ini diganti saja ya teman-teman. Jadi ditulis identifikasi kebutuhan gitu kan. Nah, kalau sudah dikerjakan atau sudah ditandatangani seperti itu. Nah, jadi di sini kasusnya pengadaan kambing. Kita mulai dari kebutuhan pengadaan kambing. Oke. Sini judulnya oke ya, sudah betul ya di sini pengadaan kambing 50 ekor. Ini sepertinya kurang
perlu kita tambah di situ ya teman-teman untuk jumlahnya. Jadi cukup seperti ini. Kebutuhan pengadaan apa? Ke nama paketnya nanti kan di sini titik-titik nama paketnya apa? Pengadaan kambing. Nah, ini merupakan yang sudah dikerjakan oleh Kak Arif. Tapi karena harusnya ini dijelaskan sama yang kerja kan, tapi nggak apa-apa kita mulai dari nol lagi nih. Kalau gitu kertas kerja yang nol, nanti kita diskusi sama-sama. Teman-teman tolong sampaikan ya. Kalau misalnya pertanyaan kira-kira jenis barangnya apa? Nah, diisi sama-sama seperti itu. Tunggu saya buka dulu kertas kerja kosongnya. Ini ya, teman-teman sudah terlihat. Nah, jadi di sini formulir pertanyaan atau identifikasi kebutuhan pengadaan ya. Di sini ditulis pengadaannya apa tadi? Pengadaan apa teman-teman? Pengadaan? Kambing. Halo, Kam? Kambing ya di sini. Jangan ragu-ragu teman-teman, silakan dijawab ya. Coba saya pakai font warna merah supaya nanti bisa dilihat. Oke. Sekarang identifikasi kebutuhan. Jadi kalau dikatakan masih identifikasi kebutuhan, di sini kan pada tahun anggaran depan. Berarti penyusunan perencanaan itu dilaksanakan di tahun sebelumnya ya. Berarti kalau tahun anggaran depan, anggaplah kita pakai tahun 2026. Nah, sekarang kan sudah harus disusun proses perencanaannya. Berarti untuk pengadaan di tahun depan, berarti tahun 2026. Kita gunakan sudah tahun yang real ya, teman-teman. Jadi di sini pengadaan kambing. Kemudian di sini ditulis macam atau jenis barang yang dibutuhkan. Apa nih? Macam dan jenis barang yang dibutuhkan. Apa kira-kira, teman-teman? Ayo yang kelas 50 PPK ekor TPC. kambing. Ya, bagaimana, Kak? 50 jenis barang, 50 ekor kambing. Jenis barang. Ya, 50 ekor kambing. Oke, kita tulis ya. Yang lain gimana? 50 ekor kambing kambing. terdiri dari 30 jantan, 20 betina. Oke, terdiri dari 30 jantan dan 20 betina. Ya. Ya. Jadi di sini ditanyakan macam atau jenis barang. Jenisnya apa? Yaitu pengadaan kambing ya. Di sini kita tambah pengadaan kambing gitu kan dalam kurung ini. Kita di sini isi seperti itu ya. 30 jantan dan 20 betina. Nah, oke. Kemudian untuk apa manfaat, fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut? Apa kira-kira fungsinya nih, teman-teman? Untuk apa? Tadi Kak, jawabannya Kak siapa? Sorry. Ini tunggu ya, teman-teman, ini ada error sedikit. Ya, oke ya. Di sini kita sudah pakai ini saja ya supaya teman-teman ada gambaran. Jadi di sini fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut adalah apa nih? Tersedianya kambing untuk pengembangan sentra produksi kambing ya. Di sini oke, sudah jelas fungsi dan manfaat dari jasa pengadaan kambing ini kan. Seperti itu, pengadaan barang. Jadi eh, di sini tersedianya kambing untuk pengembangan sentra produksi kambing. Oke, sudah cocok ya di sini teman-teman ya. Kemudian target dan sasaran yang diharapkan. Kira-kira targetnya gimana nih? Pengadaan kambing ini targetnya
apa dan sasarannya kemana? Itu maksudnya. Kira-kira gimana nih kalau dari kasusnya ini? Karena dia Ayo, target, jadi dia punya jawaban terkelola. terkelola. Ya, karena dia targetnya itu apa yang diharapkan. Jadi terkelolanya Oke, pengadaan kambing untuk pengembangan sentra produksi di di Kabupaten Kabupaten Kurnia. Kurnia. Iya. Oke, bisa ya. Oke, boleh. Kemudian di sini kapan barang tersebut harus diadakan atau dilaksanakan? Nah, dia 45 hari. Jadi Mm-mm. dari berakhir April, pertengahan April, jadi dihitung mundur dari April itu. Ya, sebanyak 45 hari ke belakang. Jadi mulainya sekitar Februari pertengahan. Oke, tapi di sini harus spesifik tahun kapan ya, Kayak Oh nanti iya, bisa ditambah tahunnya, berarti kita gunakan karena tahun depan berarti tahun 2000, 2000, 25. 25. hah? Tahun depan. Eh, oh, tahun depan 2026. 2026. 26. Dua, 26. Oke, jangan tegang, santai teman-teman. Nah, jadi ditambah ya tahunnya, kapan barang tersebut harus diadakan atau dilaksanakan. Nah, kemudian di situ di tahunnya jelas ya. Kemudian juga siapa yang menggunakan atau mengelola barang tersebut? Menggunakan mengelola tuh barang tersebut. Siapa nih? PPK. Hah? Gimana teman-teman? PPK. PPK? Ya, PPK user. atau siapa? Usernya User. PPK yang Ya, membutuhkan. iya. Ada yang Sudah lain? penyerahan dari PA KPA ke PPK. Yang melakukan ya. Ya, PPK atau dinas peternakannya nih, teman-teman. Ayo, di sini dilihat. PPK atau dinas peternakan karena yang yang mengelola. bertanda tangan di kontrak KPK di kalau menurut saya KPK, KPK. PPK, KPK. Oke, PPK. Oke, yang lain gimana sama? Bisa ya, bisa PPK, Dinas Peternakan atau Dinas Peternakan. Nah, intinya teman-teman untuk identifikasi spektek dan lainnya itu kalau mengisi jawabannya ya, itu kan tergantung selera PPK. Yang intinya jelas, jelas apa yang dimaksud, apa tujuannya ya, apa fungsinya, apa targetnya, agar bisa dipahami oleh calon penyedia. Jadi dalam hal ini jawabannya tidak pattern harus seperti ini, tetapi yang penting dipahami maksudnya, oh ini loh, ini yang menggunakan, oh ini loh yang apa namanya yang membutuhkan seperti itu, jumlahnya sekian, itu jelas, speknya diminta seperti apa itu jelas. Jadi sebenarnya kalau buku kerja seperti ini, karena tiap PPK berapa kali saya temui ya teman-teman untuk PPK itu beda-beda nih isinya. Kadang maksudnya ini seperti ini, yang penting jelas ya tahun kapan digunakan. Kalau ditanya kapan barang tersebut itu jelas kapan dibutuhkan, bulan berapa, tahun berapa gitu kan. Nah, kemudian siapa yang mengelola, berapa lama waktu, itu harus jelas gitu. Jadi intinya kejelasannya dan bisa dipahami oleh calon penyedia gitu, teman-teman. Jadi dalam hal ini kalau, Kak, ini kok saya jawabannya seperti ini gimana? Ya, jelas atau tidak itu yang harus dilihat dulu ya. Nah, ini seperti ini sudah cukup jelas. Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan? 45 hari kerja. Oke, tadi ya dari kasusnya itu 45 hari kerja. Sudah betul teman-teman. Kemudian di sini apakah barang tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan bersifat rutin? Di sini jawabannya tidak. Gimana Kak Arif? Ayo Kak Arif. Iya, kalau menurut saya sih tidak karena tidak sering Hmm? diadakan, tergantung Iya. kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya. Nah, jadi teman-teman di sini mengidentifikasi lagi apakah barang tersebut itu akan dilaksanakan tiap tahunnya, itu rutin ya. Berarti tiap tahunnya ada kan seperti itu. Tetapi karena pengadaan kambing ini tidak dilaksanakan
secara rutin, maka ditulis di sini tidak ya, yang dicoret ianya di sini tidak gitu. Baru kemudian di sini keterangan karena pengadaan tersebut bersifat sekali tergantung kebutuhan. Oke, sudah cukup jelas. Dan di sini berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan tersebut? Jadi dari buku kerjanya gimana nih? Ada berapa nih, Kak Arif? Siapa saja 5 orang ini, Kak Arif? 3 tenaga ahli, Mbak. 3. Tenaga ahli atau tenaga pendukung? Ini PPK, pejabat pengadaan Uh-uh. dengan tim pendukung. Oke, tim Pendukung 3, pendukung. Oke. Berarti itu totalnya ada 5. 5. Oke, sudah betul ya, teman-teman. Nanti bisa ditambahkan nih di sini keterangannya PPK gitu kan. Kemudian pejabat pengadaan dan juga tim pendukung dalam kurung 3 orang seperti itu. Kayak PPK kan, PPK, kemudian pejabat pengadaan gitu kan, dan juga tim pendukung gitu kan. Sini 3 orang seperti itu. Supaya detail ya di sini mungkin PPK ditulis 1 orang. Intinya jelas ya teman-teman siapa yang terlibat di dalamnya. 1 orang. Oke, kemudian di sini terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat. Ayo, ini gimana jawabannya? Ya, dalam hal ini pemenangnya adalah CV Abadi. Kira-kira gimana nih jawabannya? Sudah tepat menggunakan ini? Teman-teman gimana? Ini di sini sudah menyebutkan pemenang. Tapi kan kita masih perencanaan. Kira-kira sudah dimasukkan tidak nama CV-nya nih? Oh iya, salah. Belum. Belum, Gimana? Oh, udah masuk belum? belum. Belum ya. Jadi di sini harusnya ya ada. Artinya kan kalau sudah pemenang berarti, oh berarti tahun depan udah ditahu nih siapa pemenangnya kan? Seperti itu. Jadi hati-hati nih teman-teman. Jadi di sini ya dalam hal ini pemenangnya adalah CV abadi. Berarti di sini cukup saja jawabnya ya teman-teman, tidak usah ada CV abadinya. Karena ingat identifikasi kebutuhan itu baru proses perencanaannya gitu ya. Jadi bukan sudah eksekusinya nih. Eksekusinya kan baru tahun depan. Nanti itu proses pemilihannya di situ. Nah, baru setelah penetapan pemenang barulah ada eh, nama penyedianya. Karena ini masih identifikasi atau perencanaan, kan belum ada proses pemilihan di situ. Jadi cukup katakan ya, berarti ada nih pelaku usaha yang bisa mengadakan di daerah tersebut. Itu maksudnya. Nah, kemudian sini Mbak perkiraan Isadora, biaya. Mbak. Ya, Halo, halo. dengan Yuli dari Merauke. Oke. Gimana Ya, Kak Yuli? Mbak, maaf. Kalau seandainya jawabannya ditulis banyak bisa? Ditulis banyak. Banyak atau beberapa? Banyak. Kan untuk jawabannya ya atau tidak. Ya bisa tulis ya Oh, ada. Begitu saja ya. oh ya atau Seperti tidak ya? jawabannya ya Oh atau ya. ada. Kan dia ya atau tidak gitu kan jawabannya. Jadi Hmm. teman-teman isi ada atau tidak seperti itu. Kalau tambah Oke, banyak terima oke, kasih, Mbak. nggak masalah. Yang penting intinya ada seperti itu kan. Kalau memang ada ya ya. Intinya jelas ditahu. Bisa ya, aman ya. Ya, oke. Kita Makasih, lanjut Mbak. nih. Oke, sama-sama. Perkiraan biayanya. Perkiraan biayanya ini Kak Arif gimana nih? Didapat dari mana Kak Arif? Kayaknya saya ambil langsung negosiasi. Ya, tadi padahal ini masih Negosiasi. identifikasi kebutuhan, iya. Makanya ini kayaknya Banyak yang enggak terkecoh. nyambung karena iya Belum saya negosiasi terpaku saat iya terpaku di perencanaan. nomor 9 tadi, CV abadi. Oke. Jadi Oke. Banyak yang terkecoh ya. Jadi yang diisi harusnya apa di sini? Perkiraan Harga biayanya. pasar. Harga pasar. Kalau di buku kerja, harga pasarnya itu yang mana teman-teman? Coba kita cek ya. Ini. Yang mana dia? Ayo, kalau lihat di buku kerjanya. Kita kan lihat dari buku kerjanya nih. Di sini. Harga rata-rata 3 CV, Kak. Yang mana? Yang ini? Iya. Atau yang ini? Atau yang ini nih?
Ayo, mana teman-teman? Santai, santai, KPSK. santai saja. Yang 3, BKAL Yang sama ini. HD. Oke, kenapa ini? Karena Survei. survei ya, ini ya, hasil pengumpulan data dari survei harga kambing. Berarti ini hasil surveinya dari 3 toko kan, minimal 3 ini ya, 3 penyedia ya, kan disurvei Ya, kan? 3 penyedia. Nah, jadi ini yang digunakan. Nah, kemudian dari sini teman-teman apakan? Dari 3 sumber harga ini, diambil rata-ratanya atau apa kemarin? Kalau Harga penjelasan tertinggi. harga tertinggi atau rata-rata nih? Bisa rata-rata atau harga tertinggi. Oke, betul ya. Jadi bisa rata-rata atau harga tertinggi. Kalau itu harga tertingginya masih masuk akal, maksudnya range-nya tidak berbeda selisih jauh dari harga 2 toko yang lainnya seperti itu, teman-teman. Jadi itu diambil seperti itu ya dari survei harganya. Nanti itu yang dibuat dikalikan di sini ya, nanti dalam penyusunan HPS-nya. Mana ini satunya tadi? Mau hilang, teman-teman? Kok hilang? Ya, ini ya, teman-teman bisa dilihat. Jadi di sini nanti ini sebentar ya kita cek bagaimana hasilnya saat apa namanya penyusunan HPS-nya dari RAB-nya. Nah, kita tandai dulu. Kemudian di sini terdapat pengadaan barang sejenis pada kegiatan lain. Ada tidak kira-kira pengadaan barang sejenis kalau dilihat dari buku kerjanya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, betul ya, sudah tidak. Indikasi konsolidasi pengadaan barang. Ada atau tidak? Ya atau tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak. Jadi tidak ada karena tidak ada pengadaan sejenis ya. Biasa kan hanya satu dinas, itu dinas peternakan. Tidak ada pengadaan dari tempat lain yang sejenis yang bisa dilakukan konsolidasi seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya jawaban identifikasi kebutuhan teman-teman. Jadi di sini jelas apa yang dibutuhkan, berapa yang dibutuhkan, kemudian targetnya seperti apa, sasarannya kepada siapa, kapan barang tersebut dibutuhkan, itu jelas ya kalau identifikasi kebutuhan. Kemudian siapa yang menggunakan barang tersebut, kemudian berapa lama waktunya ya. Di sini apakah barang tersebut dibutuhkan menunjang kegiatan bersifat rutin ya, itu dijelaskan semua di sini ya. Nah, sekarang ini sudah bisa ya teman-teman untuk identifikasi kebutuhan. Berarti tadi masih terkecohnya karena menggunakan harga negosiasi dan Negosiasi juga karena CV separuh sudah abadi. langsung CV abadi. Terkecoh. Hati-hati, oke. Nah, apa-apa. Jadi kita masuk ya, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita masuk lagi ke formulir yang kedua, yaitu penyusunan apa? Teman-teman, penyusunan apa? Ayo, Spek. ingat spek, tek. Ini Susun kita hashtag. ya, spektek ya. Jadi di sini kita lihat dulu spekteknya. Tunggu saya buka dulu kertas kerjanya. Ini soalnya ini sudah terlihat ya teman-teman ya untuk spesifikasi teknisnya. Gitu. Kemudian untuk spektek. Jadi di sini diisi latar belakang. Ya, teman-teman, dari latar belakang kenapa diperlukan atau adanya pengadaan kambing itu. Dan kemudian spesifikasinya itu dijelaskan ya di sini yang melatar belakangi pengadaan kambing tersebut ya. Di sini memang kadang beda-beda sih nih katanya ya teman-teman, tapi maksudnya intinya kenapa sampai diadakan pengadaan kambing tersebut. Kalau di sini kita lihat sudah dalam rangka pengembangan ya kawasan ternak kambing diperlukan upaya penyediaan bibit kambing yang berkualitas dan bla 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 ya. Ini sudah sangat jelas dan di sini oleh karena itu pengadaan kambing menjadi salah satu program prioritas guna memperkuat basis usaha rakyat. Oke, boleh ya di sini latar belakangnya. Kemudian maksud dan tujuan. Jadi maksud pengadaan kambing itu apa?
gitu ya. Ini untuk formulir kertas kerja spektek. Jadi maksudnya di sini apa? Melakukan pengadaan kambing dimaksudkan untuk menyediakan bibit ternak yang sehat dan berkualitas sehingga dapat mendukung peningkatan populasi ya. Dan juga selain pengadaan kambing ini bertujuan memperkuat usaha peternakan, mendorong peningkatan pendapatan. Oke. Ya, sudah cukup jelas di sini maksudnya apa dan juga tujuannya di sini pengadaan kambing meningkatkan populasi kambing di kawasan peternakan ya karena dia di sini pengembangan kan berarti ada usaha meningkatkan menyediakan bibit kambing yang sehat unggul oke mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak oke mendorong kemandirian oke boleh ya di sini. Nah, nama satuan kerjanya itu nama satuan kerja Dinas Peternakan Kabupaten Kurnia, Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian di sini pejabat pengadaan. Ya, pejabat pengadaan siapa tuh tadi di buku kerjanya, teman-teman? Di sini di buku kerjanya siapa pejabat pengadaannya? Pejabat pengadaan bukan PPK, astaga salah. Oke, hati-hati. Jadi siapa nih teman-teman yang diisi? Yaitu ini ya. Sini tadi Kurnia, siapa? Tadi tunggu kok. P. Kurniawan, ya Kurniawan, SP kan? Kurniawan, SP. Tunggu teman-teman, ini saya mau split, ini kadang error-error. Oke, ini sudah terlihat ini kalau dua slide begini bisa terlihat jelas ya teman-teman. Takutnya blur nanti. Nah, berarti di sini diisi Kurniawan SP ya, kemudian NIP-nya gitu kan, karena pejabat pengadaan yang diminta ya, di sini kita ganti. Pejabat pengadaan, kemudian di sini jabatannya ya bisa karena pejabat pengadaan di sini jabatan apa namanya di kantornya seperti apa jabatannya apakah ahli pertama PPBJ atau apa gitu ya bisa jawab pejabat pengadaan. Nah, sini nanti diisi pangkatnya karena di sini tidak ada ya kita kosongkan saya dulu. Atau bisa diisi penata tingkat penata muda kah seperti itu ya kalau nanti teman-teman mengerjakan kertas kerja yang realnya. Kemudian alamat pejabat pengadaan, alamatnya itu alamat dari pejabat pengadaan. Oke, anggaplah ini ya Jalan Pulau Nias atau Gria Kabupaten Kurnia. Oke, Jalan Pulau Nias. Di mana di sini Kak Arif dapat alamatnya? Karena terfokus ke PPK. Ya, jadi kira alamat sendiri. Oke, karena di sini tidak ada alamatnya ya, kita pakai ini ya, Jalan Pulau Nias, Kabupaten Kurnia, yang intinya alamatnya ya, teman-teman. Kemudian atau alamat kantor ya, alamat kantor dari pejabat pengadaan itu biasa alamat kantor yang digunakan. Nah, kemudian sumber dana dan perkiraan biaya. Jadi di sini sumber dananya dari mana? Dilihat dari kertas kerjanya, dari mana teman-teman? Dari PBD. APBD, DPA, Kabupaten, Kur, Kabupaten, DPA apa nih? Harus jelas, Dinas Peternakan ya, di situ harus diisi karena DPA kan di sini. Nah, jadi dokumen pelaksanaan anggarannya siapa nih gitu? Masa Kabupaten Kurnia? Jadi di sini harus diisi jelas dinasnya siapa ya. Kalau di sini menggunakan APBD, misalnya tahun berapa gitu kan? APBD tahun tentunya 2026 gitu kan? DPA dari dinas ini, Dinas Peternakan Kabupaten Kurnia Provinsi Jawa Barat. Sebesar berapa? Nah, itu tadi, ini tadi yang masih harus kita hitung lagi ya. Tadi berdasarkan sumber atau hasil survei harga yang ada. Kemudian ini sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku, berarti anggarannya sudah masuk nih pajaknya di sini, gitu kan, bukan non pajaknya gitu. Jadi sudah nih bisa dipahami. Dan jangka waktu pelaksanaannya, ayo di sini
Ditulis 45 hari kalender. Tadi diidentifikasi 45 hari Kerja. kerja. Kalender atau kerja? Kerja. Kerja. Terserah. Ayo di Sebelah sini. yang lain apa? Kerja, Kak. Kerja. Kerja ya ini ya. Lihat di buku kerja ini. Ini kerja. Berarti di sini harusnya Kerja. kerja. Ayo bedanya hari kerja hari kalender. Hari kerja Senin sampai Jumat, Libur kalender Senin sampai tidak Minggu. dihitung kalau kerja. Iya, berarti ini hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai ini waktu pelaksanaan ini harus diperhatikan nanti ya. Berapa hari kerja yang dibutuhkan. Jangan sampai tertukar ya di situ. Karena berfaktor nih pengaruh nanti dalam kontraknya. Seperti apa. Dan di sini lingkup pekerjaannya. Jadi lingkup pekerjaannya di sini itu kita mengisi nih spesifikasi teknisnya, satuan, volume, dan keterangannya. Jadi di sini spesifikasi teknisnya itu apa yang dibutuhkan. Jadi spektek ini teman-teman ya, itu merupakan bahasa penghubung apa yang dimau PPK kepada si calon penyedia. Jadi PPK misalkan, ya saya mau kambing yang seperti ini. Nah itu dijelaskan dalam spek. Jadi jangan sampai itu tidak jelas. Kalau tidak jelas nanti datangnya misalkan tidak sesuai kemauan PPK, nanti disalahkan penyedia. Padahal dari spekteknya kita tidak menyusun secara detail nih. Misalkan kambing ini kan sudah cukup jelas ini ya, detail ya. Sehat, tidak cacat, telinga panjang berlipat, ini sampai telinganya semua dijelaskan secara rinci gitu kan. Nah, jadi kalau nanti teman-teman menyusun spektek misalkan untuk pengadaan laptop ataupun juga nanti pengadaan barang lainnya, misalkan seragam dan sebagainya itu harus jelas. Warnanya ini, jenis kainnya ini, dan semuanya ini harus dijelaskan di situ secara detail supaya calon penyedia tadi tidak memberikan barang yang keliru seperti itu atau nanti kan bisa multitafsir kalau tidak rinci atau tidak jelas ya. Jadi memang penyusunan spektek ini harus diperhatikan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Jangan sampai ada eh, bahasa yang multitafsir. Jadi harus dijelaskan di dalam spesifikasi teknisnya ini. Jadi di sini teman-teman lihat ya, di sini diisi di buku kerjanya ini kan sudah ada ya pengadaan kambing. Di sini seperti apa yang diminta, betinanya seperti ini, jantannya seperti ini. Nah, ini diisi nih di sini. Sehat, tidak cacat, telinga panjang berlipat, kemudian gigi lengkap sesuai masa ya, seterusnya ini diisi seperti itu. Ini sesuai dengan buku kerja yang ada. Dan juga kambing jantannya itu diisi juga betinanya seperti apa yang dibutuhkan. Tidak cacat, hidung, dahi, cembung ya. Kemudian jumlahnya, volumenya berapa yang dibutuhkan. Nah, itu dijelaskan di sini. Itu 30 ekor untuk jantan, 20 ekor untuk betina. Satuannya, ya satuannya jangan sampai keliru juga ya, harus diperhatikan. Jangan sampai di sini 20 lusin, misalkan contohnya begitu contohnya. Jadi jangan sampai ada bahasa yang multitafsir atau yang membingungkan nanti kepada calon penyedianya. Nah, jadi di sini keterangannya diisi keterangan yang mungkin nanti bisa membantu, oh seperti ini loh, seperti misalkan waktu perawatannya menjadi tanggung jawab penyedia adalah 10 hari kerja. Oke, ini sudah jelas ya. Berarti nanti penyedia baca nih, oh berarti perawatannya dari setelah BAST itu ada kayak layanan ya, layanan itu untuk perawatan 10 hari. Nah, ini penyedia tahu nih, dia baca ini, kalau dia tidak mau ya dia bisa tidak ambil paket tersebut kan pengadaan ini. Kemudian di sini menyampaikan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, ini harus masuk berarti kalau tidak melampirkan ini, nanti kalau dalam proses eksekusinya nanti pemilihannya berarti tidak bisa ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan saat serah terima ini dijelaskan sini keterangannya seperti apa. Nah, ini ada ya di sini di kertas kerjanya. Oh. Nah, ini ya, di sini seperti apa ya? Di sini buku kerjanya menyampaikan surat keterangan. Nah, ini bisa diisi keterangannya di spektek sini ya. Kemudian pemeriksaannya, kemudian juga biaya perawatannya itu harus dicantumkan di dalam spektek ini. Kemudian di sini juga catatan untuk kambingnya ya. Itu adalah penentuan umur berdasarkan perubahan gigi. Oke, ini bisa jadi catatan atau keterangan juga dalam penentuan
umur berdasarkan gigi ini bisa dicantumkan. Oke, sudah jelas ya. Berarti di sini sudah jelas nih apa yang dimau PPK. Seperti itu intinya di spektek teman-teman. Sudah dijelaskan juga keterangannya. Oh, berarti pemeriksaan hasilnya nanti paling lambat hari ke-40 setelah penandatanganan perjanjian. Nah, tadi kan kontraknya pelaksanaannya 45 hari kerja. Tapi di hari ke-40 berarti 5 hari sebelum akhir pelaksanaan kontraknya itu dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan seperti itu paling lambat. Berarti di hari ke-40 penyedianya sudah harus datang nih, kambingnya ini sudah harus ada gitu untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaannya seperti itu. Bisa ya untuk di spektek ini sudah bisa dipahami teman-teman? Mudah kan? Mudah kan? Sebenarnya mudah ya. Kalau Tanggalnya sudah itu Bu, kita gimana itu Bu? ya, Tanggalnya yang Mbak. apa? Tanggalnya itu Yang apa? kira-kira sudah betul begitu? Apa cuma? Tanggal. Iya, Oh iya, tanggal. Nah, jadi tanggalnya ini ya kapan saat itu ya dibutuhkan spektek disusun itu. Misalkan iya. di teman-teman susunnya tahun ini, misalkan ya kita pakai saja di tanggal ini gitu teman-teman. Kalau nanti realnya gitu kan. Nah, ini kita misalkan gunakan kapan ditetapkan spekteknya. Nah, di situ digunakan tanggalnya. Berarti misalkan di bulan Agustus ini ya kita gunakan Agustus gitu teman-teman. Karena perencanaan kan di pertengahan tahun biasa. Kalau 15 Januari, gimana nih Kak Arif? Itu sudah Nah, makanya nanti saya agak bingung. Apakah pas heeh, ada DPA baru direncanakan atau sebelum ada DPA? perencanaan kan penyusunannya sebelum DPA kan teman-teman. DPA kan sudah hasil ketetapan apa yang direncanakan. Berarti Nah, heeh. Jadi kan ini identifikasi kebutuhan kan prosesnya perencanaan dulu kan. Jadi apa nih yang dibutuhkan di kantor itu gitu kan. Kemudian diidentifikasi, dibuat RAB-nya kan, rencana anggaran biaya kira-kira butuh berapa nih untuk saya pengadaan laptop yang dibutuhkan tuh laptop, kambing dan sebagainya. Dalam hal ini kambing. Berarti disusun dulu. Kemudian itu nanti yang akan diverifikasi, oh ini sesuaikan dengan pagu yang ada, pagu indikatif yang sudah diberikan kepada masing-masing OPD kan begitu. Jadi disesuaikan lagi, dicukupkan kan dengan anggaran. Nah, kemudian nanti itu masuk dalam proses perencanaan nantinya, prosesnya panjang ya untuk perencanaan itu dan sampai akhirnya DPA. Berarti itu yang digunakan, berarti anggaran dari DPA sekian karena kita sudah hitung tadi kan, berapa totalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti saat masuk tahun depan untuk proses eksekusinya, di situ lagi disesuaikan ya. Apakah spekteknya misalkan ada perubahan ya dirubah nanti ada adendum dan sebagainya itu diganti lagi tanggalnya tanggal itu. Kemudian nanti kan ada review bersama pejabat pengadaan ataupun pokja pemilihan kan. Di situ nanti teman-teman dilihat apakah ini seperti ini harus ditambah lebih detail lagi. Nah, di situ nanti ada adendumnya dikasih lagi ke PPK untuk dirubah menurut hasil review dari pejabat pengadaan ataupun pokja pemilihan. Seperti itu. Kalau berarti dia dia punya identifikasi Mbak. Sekitar bulan Agustus ya sebelum. iya, perencanaan kan proses Hmm, perencanaan hmm, pertama kan? Ya, hmm, untuk tahun depan pasti di tahun ini nih perencanaannya. ya, ya. Gitu. Berarti kalau perencanaan itu pasti pertengahan-pertengahan tahun begitu ya Mbak. Baru Seperti nanti. itu biasanya, heeh. Pasti Oh ya, itu. oh ya, Jadi untuk tahun depan kan. Nah, ya. makanya biasa dipakai kalau untuk kayak HPS sumber untuk HPS ini kan bisa dari SHS SHSR ataupun SSH ya. Ya, atau harga tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Perbuk kan, atau daerah ataupun juga dari kementerian lembaga seperti itu. Nah, biasanya itu kan harga tertingginya digunakan karena tahun depan takutnya jaga-jaga ada yang naik misalkan harganya. Nah, itu disesuaikan di situ lagi seperti itu. Survei harganya maka kita ambil rata-rata atau yang tertinggi seperti itu untuk meminimalisir terjadi kenaikan harga. Tuh, teman. Takutnya kalau naik harga tahun depan pagu yang tadi kita sudah rencanakan ya, berdasarkan RAB yang kita sudah susun di perencanaan ini, nanti kan itu bisa apa? HPS-nya nilainya rendah gitu kan, padahal harga misalkan di sana kambingnya sudah 3 juta gitu, tapi karena di sini kita tidak mitigasi sebelumnya kita pakai harga terendahnya, kita tidak akan memikirkan, oh kira-kira tahun depan naik selisih berapa. Nah, itu nanti berubah lagi HPS-nya rendah gitu. Jadi tidak cukup lagi anggarannya. Nanti banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu. Itu gambaran umumnya ya, teman-teman. Jadi di sini bisa ya untuk tanggalnya kapan ditetapkan. Ya, bisa. Eh,
spekteknya gitu. Jadi ditulis di sini nama tempatnya, kemudian tanggal, bulan dan tahun, siapa pembuat komitmen dan nama NIP gitu. Biasa nih kebanyakan ada yang dikosongin tanggalnya, biasa begitu. Kebanyakan dikosongin tanggalnya sama PPK-nya. Entah terlupa atau sengaja kita nggak tahu, tapi usahakan diisi ya sesuai dengan keadaan yang disusun. Oke, untuk ini bisa ya, untuk spektek bisa ya, sudah teman-teman? Ya, bisa. Bisa? Bisa? Sudah bisa nih, hati-hati. Ini nama pejabat pengadaan, Iya. ya kan? Kemudian Kecoh, eh terkecoh. perkiraan biaya. Nah, di sini 45 hari kerja, ini jangan sampai keliru nih. Gitu. Kemudian bisa juga ditambah bulannya kalau memang mau isi spesifik kan 45 hari kerja, misalkan tadi dari hari apa ke hari apa gitu. Bulan apa ke bulan apa seperti itu. Itu dijelaskan. Spektek bisa ya? Sudah aman, clear? Nah, teman-teman yang kelas PPK, jangan lupa yang belum mengerjakan, ya, tolong dikerjakan buku kerjanya. Nah, di sini kita lanjut lagi di formulir KAK. Oke, kalau KAK berarti untuk apa nih? Konsultan. Ya, untuk Jasa konsultansi. Jasa konsultansi. iya, jasa konsultansi. Kalau spektek untuk Barang BPKJ. konsumsi bersama. BPKJL. Oke, mantap. Ini luar biasa nih teman-teman ya. Jadi mantul, mantap betul. Berarti di sini kita akan menyusun KAK, kertas kerjanya ya. KAK untuk jasa konsultansi perorangan. Ya, tadi kalau kita lihat di sini yang diminta itu adalah melalui penyedia. Perorangan melalui penyedia. Jadi di sini kita susun KAK-nya, ini tahun anggaran depan. Berarti kita pakai tahun anggaran 2026 ya, penyusunan materi beternak kambing. Oke, jadi di sini latar belakangnya kenapa dibutuhkan konsultan perorangan ini itu dijelaskan. Karena ini nanti di sini sesuai ya, teman-teman, intinya jelas apa yang dimaksud dari atau tujuan dari atau yang melatar belakangi pengadaan jasa konsultansi perorangan ini. Nah, kemudian di sini tujuannya jelas. Apa nih tujuan dari kerangka pengadaan konsultan perorangan ini? Yaitu penyusunan materi pembelajaran BIMTEK beternak kambing adalah agar tersedianya, oke, dan tersusunnya modul bimbingan teknis untuk pengembangan budidaya di Kabupaten Kurnia. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat dia masuk di Nah, ini ya, konsultan perorangan. Kita lihat di buku kerjanya ya. Konsultansi perorangan. Nah, ini diberikan gambarannya, kemudian di sini kita harus isi tujuannya, oke? Sudah jelas ya, berarti yang tujuannya itu adanya tersedia dan tersusunnya modul bimbingan teknis. Apakah hanya modul yang diminta di sini? Penyusunan modul, Poster. apalagi? Poster ya, kita bisa tambah di sini. Ternyata tersusunnya modul bimbingan teknis, kemudian dan poster ya, dan poster petunjuk praktek gitu. Nah, yang mencakup materinya itu bisa diisi teman-teman di sini. Yang mencakup materinya apa? Karena supaya jelas kan, detail, semakin detail semakin bagus gitu. Nah, intinya di sini apa yang diminta. Jadi jangan kalau kita tulis begini, ini biasa multitafsir, modul yang seperti apa yang diminta gitu kan. Nah, KAK ini ya sama kayak spektek teman-teman yang menjadi bahasa penghubung apa yang dibutuhkan PPK nih gitu. Misalkan, oh tujuannya modul seperti apa gitu kan. Nah, jadi itu harus diisi di sini ya, tujuannya ruang lingkupnya seperti apa gitu kan, tujuannya tersedianya modul bahan praktek. Nah, bisa
bisa diisi di sini di ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari kegiatan pengadaan perorangan, penyusunan materi pembelajaran bimbingan teknis bertenaga meliputi kayak penyusunan materi pemilihan bibit ya, penafsiran umur, kemudian perkandangan, materi perkandangan, kemudian materi manajemen pemberian pakan ya, ini sudah semua jelas. Nanti bisa ditambahkan modulnya ya, di sini mungkin ruang lingkup pembelajaran bimbingan teknis. Yang ada juga di modul kan ini modul dan posternya juga yang mencakup beberapa materi. Jadi modulnya juga harus masuk ini ya teman-teman. Jadi pemilihan bibitnya seperti penafsiran umur, perkandangan dan seterusnya. Jadi itu nanti diisi jelas di sini ya teman-teman, bisa ditambahkan modul yang mencakup materi ini dan ruang lingkupnya jelas juga. Nah, oke, sudah di situ kita masuk di kualifikasi. Nah, kualifikasinya seperti apa nih? Karena ini jasa konsultansi perorangan, berarti yang diminta kualifikasi orang tersebut yang akan memberikan BIMTEK itu seperti apa. Jadi di sini kualifikasinya dari buku kerja itu ditulis sini pendidikan minimal S1 peternakan. Kemudian di sini memiliki pengalaman sejenis di bidang peternakan minimal 5 tahun. Kemudian memiliki pengalaman menulis modul minimal 3 kali, oke, bertempat tinggal di kota domisili provinsi di Kabupaten Kurnia, Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi kalau nanti teman-teman sudah menjadi PPK, dipercayakan jadi PPK, nanti kualifikasi apa nih yang teman-teman mau yang untuk mengisi BIMTEK tersebut ya? Misalkan apakah dia bisa di sini teman-teman butuhnya hanya orang yang pengalamannya 3 tahun kah atau gimana? Nanti teman-teman harus jelaskan di sini kualifikasinya. Jadi harus jelas yang dibutuhkan seperti apa gitu kan, minimal S1 itu harus jelas, jangan cuma dibilang pendidikan peternakan, di situ tidak dijelas apakah S1 kah atau D3 atau apa gitu kan, jadi harus dijelaskan sedetail mungkin gitu, karena nanti pejabat pengadaan ataupun pokja pemilihan akan melihat dari sini nih, calon-calon penyedia yang akan masuk itu kan nanti dilihat dari kualifikasi yang dibutuhkan kan, nanti dievaluasinya dari kualifikasinya. Seperti itu. Jadi harus dijelaskan supaya tidak ambigu atau multitafsir. Jadi ini sudah ya, sudah jelas sesuai dengan yang Ibuku kerja. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya apa? Jadi tugas konsultan perorangan ini untuk mengisi BIMTEK itu apa nih? Dijelaskan situ. Harus jelas tugasnya apa? Wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan kualifikasi sesuai yang tertuang dalam KAK. Oke, berarti sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan kualifikasi yang tertuang dalam KAK. Itu tugasnya. Berarti ruang lingkup harus dia kuasai ini kan berarti. Tugasnya menyelesaikan tugas ini. Penyusunan materi ya, modul, poster. Nah, itu harus ditulis lebih jelas lagi di sini misalkan apa tadi? Modul ya di sini teman-teman, penyusunan modul menyelesaikan tugas sesuai dengan ruang lingkup KAK. Oke, bisa karena di ruang lingkup KAK sudah dijelaskan dan kualifikasi sesuai tertuang dalam KAK ini. Oke. Udah, baru kemudian tanggung jawab, konsultan perorangan bertanggung jawab kepada PA melalui pejabat pembuat komitmen PPK sebagai penanggung jawab kegiatan. Kepada PA atau kepada siapa nih? Pada PA kan ada yang melibatkan apa PPK. Karena akhir kan tetap diusulkan ke PA tuh supaya dia mengetahui. Oke, ke PA. Yang lain gimana? Ada jawaban lain yang sudah isi? KPA. KPA atau PA nih? Atau kepada dinas peternakan? Sama ya? Sama? Atau gimana? Kepada PA atau dinas peternakan nih teman-teman? Melalui pejabat pembuat komitmen. Ya ini ya, melalui pejabat pembuat komitmen atau PPK sebagai penanggung jawab kegiatan. Sekarang tapi nggak tahu tempat makan ini. Tempat itu sederhana, Olian. Jadi di sini tanggung jawabnya berarti bertanggung jawab apa yang dikerjakan itu kepada PA melalui ya PA atau dinas peternakan melalui PPK. Oke, sini sudah ya sudah jelas berarti kepada PPK-nya nih dia nanti akan
memberikan hasil pertanggungjawaban yang telah dikerjakan. Kemudian siapa yang akan menerima manfaat dari adanya pengadaan konsultan ini? Siapa nih kira-kira teman-teman? Kalau dilihat di sini. Ayo. Kalau Yang menerima manfaat BIMTEK kan? anggaran di Yang dinas, menerima manfaat BIMTEK ini siapa? kalau secara khusus karena di dinas anggarannya di dinas peternakan, PPK-nya secara umumnya menyeluruh masyarakat. Kalau menurut saya begitu. Menyeluruh Ya, masyarakat yang masyarakat. Kabupaten Kurnia yang peternak kambing. Oke, ingat di sini ya, kalau penerima manfaat, di sini karena kita lihat siapa yang menerima nih, yang diadakan di mana nih, yaitu kelompok peternak maju ya, yang berjumlah berapa orang rencana BIMTEK-nya tadi? 40? Berapa? 40? Ya, berapa orang teman-teman? Kepada siapa nih? Orang untuk memberikan pelatihan materi bimbingan teknis peternak kambing selama 3 bulan melalui penyedia. Jadi di sini kepada Dinas Peternakan Kabupaten Kurnia dan secara umum masyarakat di Desa Maju ya. Karena di sini kita adakan di Desa Maju juga kan. Desa Maju itu dicantumkan juga Desa Maju eh, bisa kelompok peternak Desa Maju karena yang mengikuti BIMTEK-nya kan. Jadi di sini Dinas Peternakan Kurnia itu secara khusus ya PPK Dinas Peternakan Kurnia atau Dinas Peternakan Unia, kemudian kelompok apa peserta BIMTEK itu tadi ya, peternak maju yang menerima BIMTEK tersebut, kemudian sisanya masyarakat yang terdampak seperti itu. Jadi kepada fokus dulu kalau penerima manfaat siapa yang terlibat langsung dalam 40 BIMTEK orang. tersebut, pesertanya ya 40 orang kan? Nah, itu dulu Iya. nih difokuskan. Nah, jadi nanti baru sisanya ke luar gitu kan dan juga masyarakat umum di desa maju tersebut karena kita fokusnya kan ke peternak maju gitu di sini. Desa maju. Itu teman-teman ya untuk menerima manfaatnya. Kemudian di sini outputnya adalah harus dihasilkan oleh konsultan dalam outputnya. Berarti apa nih hasilnya yang harus diberikan oleh konsultan kepada PPK dalam hal ini penanggung jawabnya. Itu penyusunan modul terdiri dari materi pembibitan ya, modulnya oke, di sini jelas materi pembibitan, penafsiran umur, materinya harus masuk include ini dan juga poster petunjuk praktek oke, dan juga laporan akhir pelaksanaan penyusunan materi. Oke, jelas di sini. Sudah sangat jelas outputnya apa. Jadi nanti dituntut nih kan, konsultannya dituntut ini. Oh, saya minta ini. PPK bilang, saya minta hasilnya dari ini. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan pembayaran ataupun serah terimanya, ya harus outputnya harus ada, jelas gitu teman-teman. Harus ada semua, sesuai yang sudah tercantum di sini. Jadi kalau yang tidak tercantum di sini ya jangan diminta kan begitu. Harus jelas apa yang PPK mau. Itu harus jelas di output. Kemudian waktu Bu, yang diperlukan. kira-kira Mbak mau tanya Mbak, kalau output itu Mm-mm. kira-kira perlu dicantumkan nggak? Berapa rangkap dia buat itu Iya, bisa laporannya? dijelaskan. Bisa Bisa. dijelaskan situ. Bisa. Kalau outputnya minta sekian, dijelaskan sekian di outputnya. Oh ya. Berarti kan produk kan untuk produk dia kan. Kalau konsultan kan apa Iya, iya. laporannya kah? Atau apa. Jelaskan di situ. Saya minta sekian. Lebih bagus malah kan. Oh Jadi iya, iya. supaya, oh ditahu ini, segini diminta nanti. Seperti itu. Ya, bisa dijelaskan jumlahnya ya. Lebih detail lagi bagus. Seperti itu ya. Bisa ditambahkan jumlah di sini. Sesuai PPK mau kan gitu. Misalkan ada 40 orang berarti modulnya sekian atau nanti ada tambahan untuk persiapan BIMTEK lain dan sebagainya. Nah, itu nanti diisi seperti itu. Kemudian waktu yang diperlukan. Itu waktu diperlukan berapa di sini kasusnya? Teman-teman, berapa? 3? 3? Halo? 3, Bu?
Nggak libur lah ya, Pak. 3 bulan. Oke, bisa atau ditulis bisa juga 90 hari ya, 3 bulan. Bisa juga ditulis kapan dibutuhkannya gitu kan, kapan diperlukan, bisa ditambah bulannya gitu kan dari Januari pertengahan April. Jadi lebih dinotis nih 3 bulannya itu di mana. Ini nanti bisa ditambahkan ya, sesuai dengan apa kebutuhan yang ada. Jadi lebih detail memang lebih bagus. Jadi supaya nanti tidak ada interpretasi, salah interpretasi terhadap kakak yang ada gitu. Nanti calon penyedia, oh berarti ini segini. Kalau dia rasa tidak sanggup di bulan itu, nanti kan disitulah dilihat apakah dia akan memasukkan penawaran untuk tahun depan dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Bisa ditambah di sini ya. Pertengahan Januari sampai pertengahan April. Seperti itu. Kemudian di sini biaya yang diperlukan dianggarkan untuk jasa konsultansi perorangan adalah sebesar berapa di sini? 40 juta rupiah dari DPA Dinas Peternakan Kabupaten Kurnia tahun 2002 berapa? 2026 ya, anak tahun depan. Nah, seperti itu. Jadi jelas di sini. Nah, sekarang kita masuk nanti ke biayanya. Jadi nanti di kasusnya ini kita disuruh menghitung HPS dari jasa konsultansi perorangan menggunakan remunerasi dari Inkindo atau bisa dari Kemen PUPR. Nah, ini Inkindo sudah jelas juga ya dalam di buku kerja ini sudah dicantumkan. Jadi nanti kita hitung nih HPS-nya. Berapa kira-kira harga satuannya untuk satu orang tenaga ahli. Nah, itu kita lihat dari sini ada dasarnya gitu. Jadi nggak asal comot kan, jadi harus berdasar. Karena ini nanti jadi bukti, teman-teman, jadi bukti dalam oh ini kenapa PPK menyusun nilainya seperti ini. Ini Bu, saya dasarnya dari sini kalau nanti pemeriksaan ya dan sebagainya. Jadi ini harus ada, teman-teman harus siapkan data dasar penyusunan HPS itu dari mana, harga satuannya, volumenya itu hitungannya bagaimana. Nah, itu harus jelas. Jadi jangan cuma asal comot gini-gini, harus disiapkan, harus didokumentasikan dengan baik atau disimpan arsipnya itu untuk menjaga teman-teman semua. Kemudian sini juga dari diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Kapan dibuatnya ini apa namanya? KAK gitu kan. Ya, nama PPK dan juga NIK-nya. Oke, di sini sudah jelas ya. Intinya kejelasan. Entah dalamnya teman-teman isi latar belakangnya seperti apa kata-katanya, intinya jelas gitu kan. Dan tujuannya jelas, poinnya jelas. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke materi penyusunan HPS. Jadi di sini masuk ke hitungan HPS-nya. Saya buka dulu filenya. Ya, hitungan HPS. Jadi kalau untuk perencanaan masih RAB-nya ya, teman-teman. Jadi HPS ini ketika sudah memasuk dalam tahapan sudah ditetapkan sebagai dokumen persiapan, jadi berubah nih HPS gitu. Jadi di sini kita lihat nih kambing jantan. Di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk penyusunan HPS dari pengadaan kambingnya nih. Berarti di sini komponennya apa yang dibutuhkan ya diuraikan untuk apa pengadaan kambingnya, kambing apa yang dibutuhkan, kambing jantan, kambing betina ya, kemudian jumlahnya. Ini volume jumlah oke, ya sama ya, volume jumlah. Jadi jumlah 30 untuk kambing jantan, 20 betina. Kemudian satuannya ekor.
Jangan lusin ya, jadi teman-teman harus diperhatikan itu, jangan sampai salah satuan. Kemudian harganya. Nah, tadi harganya gimana nih? Dari 3 Harga tertinggi. harga tertinggi yang Apa iya, digunakan, ini harga baik. tertinggi. Iya, kalau saya. Oke, harga tertingginya. Ya, oke, rata-rata atau harga tertinggi bisa ya. Kemudian hasil survei harga setempat. Oke, bisa. Oke, sudah cocok. Berarti di sini langsung dikalikan di jumlah. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini ada catatannya nih keterangannya. Karena di sini sudah keterangan di buku kerjanya, harga sudah termasuk pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ongkos kirim dan biaya perawatan. Berarti di sini kita sudah langsung cantumkan saja ya dengan keterangannya juga, harga sudah termasuk pajak ya, retribusi sesuai ketentuan. Jadi jangan lagi diisi di sini. Pajak PPN 11%. Nah, double nih pajaknya karena di harga surveinya kan sudah masuk nih, harga per ekornya itu sudah masuk pajaknya. Jadi di sini tidak usah ditambah pajak lagi gitu teman-teman. Karena sudah harga satuan termasuk pajak seperti itu. Bisa ya? Jadi ini harganya karena pakai harga tertinggi, HPS-nya adalah 110 juta. Berarti Oke. pajaknya Mbak dibayar sama penjual kambing atau sudah termasuk di kita waktu beli itu atau bagaimana? Pajaknya PPN. Iya, maksudnya kan itu dia punya harga sudah termasuk waktu kita survei sudah termasuk pajak. Berarti pajaknya itu sudah dibayar sama si penjual kambing, begitu maksudnya? Kalau pembayaran kan dia nanti akan masuk lagi kan hitungannya. Apakah nanti langsung dipotong dari saat keuangan itu pembayaran keuangan atau nanti biasa dipotong di saat pembayaran sih Kak, maksudnya dari dinas tersebut gitu. Jadi ini biasa sudah dihitungnya hitungan dari kita surveinya. Oh, kita hitung itu misalkan disampaikan sama siapa tokonya kan. Oh, 2 juta misalkan begitu. 2 juta. Kemudian kita hitung tambah dengan pajaknya, oh 2,5. Kita langsung gabung satu kali seperti itu loh. Nanti pembayaran potongan pajak atau tidak nanti ditentukan saat pembayaran pekerjaannya seperti apa. Itu nanti lain lagi tuh. Gitu. Oh iya, Tergantung di situ nanti. Heeh. soalnya pengalaman kemarin kayak kalau misalnya kita mau beli di Kuar itu Heeh. biasa dia punya penjual itu sudah bayar pajak galian C, baru si penyediaan ini kontraktor rekanan disuruh lagi mengurus galian C, jadi double. Hmm. Maksudnya itu Itu makanya saya bilang kasusnya begitu. pajaknya ini Hmm. kalau begini ini survei itu apakah sudah termasuk pajak atau bagaimana? Itu makanya tadi saya Nah, tanyakan itu. ya, ini tadi kalau memang mau diisi harga satuan toh, yang penting jelas kan di sini. Kalau dia memang tidak mau ditambah PPN ya harus jelas berarti nilai harga satuannya ini sudah termasuk pajaknya. Jadi harus ada keterangan di situ. Jadi keterangan ini harus ada ya teman-teman karena itu jangan sampai disalahpahami oleh calon penyedia kan. Di sini kita tulis, nah ternyata yang dipahami penyedia itu tidak dengan pajak gitu, padahal ini sudah dengan pajak gitu teman-teman. Jadi memang harus jelas di sini. Nah nanti dari sini dasarnya saat pembayaran itu diperhatikan di sini. Apakah ini pembayarannya akan dipotong pajak karena ini sudah masuk pajak dan bagaimana nantinya. Itu dalam pembayaran, proses pembayarannya tergantung di situ. Kalau di sini kita fokusnya yang kita harga satuannya ini apakah sudah masuk pajak atau belum. Jadi untuk persiapan anggarannya nanti gitu. Anggaran yang ada. Tapi kalau terkait dengan itu siapa nanti yang motong atau yang bayar, nanti saat pembayaran itu kan nanti pembayarannya itu masuk di keuangan kan. Nanti itu di situ lebih detailnya seperti apa potongannya seperti. Maka itu harus di situ dicek, di cross check baik-baik seperti itu PPTK-nya semuanya harus dicek di situ. Jangan Iya, sampai double bayar gitu kan. Kalau iya. double bayar juga nggak kembali dia. Nah, kemarin juga ada kasus seperti itu, saya dapat juga double bayar pajak. Jadi penyedianya double bayar, tapi tidak dipulangin, ya diikhlasin aja. Seperti itu, Kak. Ini kan untuk HPS untuk anggaran tahun depannya, maksudnya ini persiapan anggarannya kan. Anggarannya Iya. tersedia tidak senilai apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Terkait potongannya itu nanti dalam pembayaran, untuk urusan pembayarannya. Seperti itu, Kak. Oh ya, siap-siap. Jadi di sini kita rencanakan anggarannya dulu, gitu ya. Anggarannya dulu untuk tahun depan. Oh, ini loh.
pengadaan ini saya butuhkan HPS-nya sekian ya, nilai HPS-nya sekian. Jadi 110 itu ya sudah termasuk pajak gitu kan. Nah, berarti nanti saat pembayarannya dihitung lagi kan, nanti ada hitungannya kan kalau untuk pembayaran, misalkan di situ apakah PPN-nya seperti ini dan sebagainya. Tergantung nanti apakah nanti penyedia yang akan bayar nanti di pembayaran itu gitu, pembicaraan di pembayarannya. Jadi sini kita fokusnya kepada perencanaan untuk persiapan anggaran di tahun depannya. Seperti itu, Kak. Nah, di sini lanjut ya. Untuk ini sudah clear ya. Untuk apa namanya, pengadaan kambingnya itu, karena di sini sudah termasuk pajak, berarti kita tidak perlu lagi kolom untuk PPN 11% karena harga satuannya sudah include dengan pajak. Jadi sudah seperti ini. Nah, sekarang masuk di kertas kerja penyusunan HPS untuk jasa konsultan perorangan. Kalau untuk jasa konsultan itu kita pakai remunerasi ya, teman-teman. Itu ya dasarnya dari Kementerian PUPR maupun Inkindo kan. Jadi di sini kita lihat nih, yang dibutuhkan itu kan tenaga ahli peternakan. Berapa orang jumlahnya? 3 bulan. Oke, 1 orang. Itu dibutuhkan selama 3 Bulan. bulan. Ini ya, 3 bulan. Jadi di sini jumlahnya, ini jumlah apa? Ini jumlah angkatan, jumlah orang lah di sini mungkin kan. Jumlah orang berapa? 1. Cuma saya langsung kali 1. 3, karena 3 bulan. Oke, langsung kali 3. Ini harganya gimana nih? Oke. Dari tenaga ahli untuk yang itu pengalaman minimal 5 tahun. Oke, pengalaman 5 tahun. Berarti kita gunakan yang mana? Yang 20? Yang mana ini ya? 27? Berapa teman-teman? 27, 6? 50. Ya, jadi 27.650 karena pengalaman 5 tahun ya. Jadi karena ini untuk Provinsi DKI Jakarta. Sekarang kita lihat pekerjaan ini lokasinya di mana? Kurnia, Jawa Di Barat. Kurnia, Jawa Barat. Barat. Jadi jangan hati-hati ya, jangan diambil nih karena ini indeks untuk DKI Jakarta. Kita lihat indeksnya untuk di sini kita lihat indeksnya untuk Jawa Barat. Berarti berapa? 0,852. Nah, indeks ini dikali dengan ini ya, remunerasi yang DKI Jakarta gitu. Jadi di sini 20 ini indeks 0,55. Dari mana 0,55, Kak? Perorangan dia. Ya, di sini berarti kalau Kak Arif langsung ini ya, langsung di dalam tabel ya. Ya, di bawahnya Oke. keterangannya indeks. Jadi ya, coba kita buat di sini contohnya supaya teman-teman lain juga bisa ini ya. Kita mulai dari awal. Misalnya di sini jumlah orang gitu kan. Jumlah orang. Kemudian di sini misalkan contoh ini bulan ya, bulan yang dibutuhkan berarti ini 1, berarti di sini 3 kan? Bulan, satuan orang ya kan? Harga satuannya itu tadi masukkan indeksnya tadi bisa ya seperti ini juga. Berarti 0,852 dikali dengan 27.650. Karena ini konsultan perorangan, hati-hati teman-teman. Kalau untuk konsultan badan usaha dengan perorangan itu berbeda ya remunerasinya. Jadi di sini ada catatan nih. Di sini untuk perorangan itu hanya 55% remunerasinya dari badan usaha. Ini remunerasinya ini yang ada ini merupakan tenaga ahli yang ada dalam badan usaha. Nah, jadi karena ini yang diminta, kasus yang diminta yang kita butuhkan adalah perorangan, maka remunerasinya ini dikali dengan 55%. Lagi ya, jadi di sini langsung kali saja, kali 55%. Seperti itu. Jadi
harga satuan per bulannya adalah 12.256.790. Jadi dikali dari indeks ini dikali provinsi mana, indeks provinsi mana, kemudian kalau untuk perorangan 55%. Tapi kalau untuk badan usaha dia bukan perorangan, full ya 100%. Jadi tidak perlu dikali 55%. Itu ya teman-teman. Jadi untuk ini harga satuannya sudah dikali, berarti hasilnya harga satuan per bulannya itu, ya satuannya orang bulan ya, per bulan. Kemudian di sini harga satuannya adalah per bulannya Rp12.956.790. Nah, sekarang dibutuhkan berapa? 3 bulan. Maka dikalikan 3 dikali harga satuan ini. Seperti itu ya. Jadi jelas di sini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Anggarannya tadi berapa? Pagunya berapa dikasih? 40 juta. Ayo, kira-kira ada yang ditanyakan, Kak, mana pajaknya? Ada yang tahu? Pakai pajak nggak ini? PPH. PPH. PPH? Kena PPN nggak? PP. PN enggak kayaknya. Tapi Alasannya 2%. kenapa? Ayo. Ayo, kita diskusi ya. Supaya nanti teman-teman ini ada ini. Karena kemarin ada yang bilang, Kak, ini kan biasa kalau saya buat ini biasanya dia pakai PPN, Kak. Di situ dikali 11%. Gitu. Jadi kalau di sini kita kali 11% lagi, lebih melebihi dari pagunya 43 juta. Jadi gimana itu Kak, pakai PPN atau enggak sebenarnya jasa konsultan ini? Ya, ada yang bertanya seperti itu. Ayo teman-teman, kira-kira kalau dari kasus yang teman-teman sudah hadapi atau yang pernah teman-teman buat atau yang teman-teman lihat, pakai PPN atau enggak? tidak. PPH saja deh karena orang Karena penghasilan. orang. Iya. Oke, karena orang. Bagus. Yang lain gimana? Ada? Olah. Ada atau belum nih? PPN, Belum pernah nih PPH. PPN, PPH. Pakai atau enggak? Kira-kira. Ayo, pakai PPN atau tidak? Kalau ditambah PPN, dia kan tambah misalkan di sini 11% ya. Karena kan pajak nggak jadi naik kan. Jadi di sini sini 43 jadinya. Kan melebihi pagunya nih. Pagu tadi yang sudah ada di buku kerja di sini. Di sini dibilang hanya 40 juta. Jadi gimana tuh Kak? Kita padahal harus pakai PPN gimana? Ayo. Tadi sudah ya. Ada yang lain? Mau tambah? Kenapa pakai PPN atau tidak? Nah, jadi kalau berdasarkan aturan pengenaan PPN, itu teman-teman ini mungkin tambahan ya, sedikit tambahan, itu dikenakan kepada PKP. Ya, jadi di situ perusahaan yang kena pajak gitu kan, hitungan yang kena pajak. Jadi bagaimana indikator yang masuk PKP itu? Itu ketika omset per tahunnya itu minimal 4,8 miliar. Jadi nanti itu kan bisa teman-teman kira-kira nih, ini orang misalkan atau badan usaha ini dia kena PKP atau tidak gitu. Misalkan apakah tahun ini dia proyeknya atau omsetnya dia dapat sekitar 4,8 miliar atau tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau dia tidak kena PKP, maka tidak perlu PPN. Tetapi kalau dia PKP, jadi apa namanya PKP kena pajak ini atau masuk indikator PKP yang kena pajak, yang omsetnya di atas minimal 4,8 miliar. Nah, itu digunakan PPN seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi kalau perorangan ini biasa jarang ya, jarang yang menggunakan PPN. Jadi cuma potong PPH. Tapi biasa kalau omsetnya banyak gitu kan, omsetnya 4,8 miliar itu kena PKP, itu baru gunakan PPN. Seperti itu teman-teman. Bisa ya? Bisa? Ada gambaran nih. Nah, jadi itu tambahan ya untuk penggunaan PPN seperti apa. Jadi, tapi itu harus ada dasarnya. Teman-teman sampaikan kenapa misalkan dalam apa namanya HPS-nya teman-teman tidak menggunakan PPN, misalkan seperti itu, atau menggunakan PPN. Dan harus ada jelas gitu teman-teman. Kalau tidak menggunakan PPN, teman-teman harus jelas nih dasarnya dari mana. Oh ini peraturan
keuangan terkait ini, penggunaan PPN dan sebagainya. Itu harus jelas, itu harus didokumentasikan atau dilampirkan. Supaya nanti saat pemeriksaan, oh ini dasar saya dari sini tidak menggunakan PPN gitu. Nah, tapi pada umumnya biasa karena orang tidak mau apa repot biasa kan kalau pemeriksaan dan sebagainya biasa ditambah PPN seperti itu. Nah, tetapi itu tadi kalau itu harus dikaji lagi, harus ada justifikasinya, harus dilampirkan dasar-dasar tidak pengenaan PPN-nya di mana, aturannya itu bagaimana, kemudian bukti dari dia tidak kena PKP itu harus ada gitu kan, orang ataupun badan usaha yang tidak kena PKP, nah itu harus ada, itu harus jelas gitu. Jadi baru kita tidak gunakan PPN-nya. Itu teman-teman. Jadi jangan nanti pukul rata ya, karena biasa pemeriksaan lain nih. Pemeriksa taunya, kenapa tidak dicantumkan PPN? Nah, seperti itu. Jadi di sini kita harus tertib juga administrasinya ya. Jadi supaya mengamankan teman-teman mampu menjawab ketika nanti ada pemeriksaan untuk penyusunan HPS-nya. Seperti itu. Jadi karena ini kita anggap di sini dia tidak kena PKP karena perorangan juga. Dan kalau dihitung ini kan waktu 3 bulan. Kalau dia omset 4,8 miliar, mungkinan tidak ya seperti itu. Jadi untuk PPh, jadi anggaplah dia HPS-nya 38.870.370 rupiah seperti itu. Jadi ini HPS-nya. Jadi pagunya 40 juta, HPS-nya ini. Nah, seperti itu teman-teman ya HPS-nya. Jadi HPS ini yang akan digunakan untuk menilai kewajaran penawaran dari calon penyedia. HPS ini yang akan digunakan oleh Pokja atau pejabat pengadaan menjadi nilai tertinggi atas penawaran dari penyedia. Jadi calon penyedia nanti itu tidak boleh menawar di atas nilai HPS. Ya, jadi harus di bawah nilai HPS, berarti di bawah 38 ini, itu teman-teman. Ya, jadi di sini ini pagunya, ini HPS-nya seperti itu teman-teman ya. Gitu. Nah, nanti untuk ini ada pertanyaan atau sudah Bulan clear? kalau grand totalnya itu dia punya 38.870.370 rupiah, apakah tidak dibulatkan lagi? Bisa Ya, dibulatkan, bisa. tergantung PPK. PPK mau bulatkan lebih gampang lagi, karena lebih enak kan, nggak banyak nol-nolnya kan. Tadi Iya. bulatkan ke bawah, ke atas, silakan. Mau bulatkan Oke. kemana nih? Eh, Intinya ekornya, dihilangkan keberapa? 370 rupiahnya kan sekarang biasa agak jadi agak ribet tuh kalau misalnya 370 Dibulatkan rupiah ke bawah atau kemana? dibulatkan ke bawah Oke, 38.870. Jadi tidak ada lagi 370 rupiah. tunggu rundown, sorry. Tidak ada lagi, 370 rupiah. apa dia tidak? Jadi 38.870 ini ya, jadi dibulatkan ke bawah ya. Ya, Jadi 8, oke, sudah seperti itu. Berarti ini nilai HPS-nya. Untuk di tahun perencanaan tahun depan nanti penyesuaian lagi kan, dilihat kan, disusun lagi, dilihat disesuaikan apakah harganya naik turun seperti itu. Kalau tetap ya pakai yang ini seperti itu. Nanti kan direview oleh pejabat pengadaan dan Pokja juga kan nanti saat mau proses pemilihannya. Seperti itu teman-teman. Sudah bisa ya untuk ini? Aman? Clear? ya, Penyusunan HPS? aman. Aman. Gimana yang lain? Nah, untuk yang kelas level 1 nih, ini jadi tambahan nih ya. Karena sudah prakteknya kan, kita sudah buat kertas kerjanya. Jadi di sini untuk HPS-nya sudah clear. Nanti besok kita akan masuk di materi mengelola kontraknya. Nanti yang mana dijadikan nilai kontraknya kan? Nah, jadi karena besok langsung ke kontrak, di sini kita lihat dulu nih. Nah, jadi kan ini HPS nih teman-teman, ya sedikit tambahan. Ini HPS. Kemudian nanti ini yang dijadikan bahan atau standar tertingginya untuk penawaran dari calon penyedia. Nah, ternyata di sini didapatilah penawaran yang masuk itu dua perusahaan, ya kan? Dua badan usaha nih. Di sini ada CV Aneka dan CV Abadi, gitu. Jadi dengan harga per ekornya sekian sekian sekian. Dan di sini pejabat pengadaan, karena dia di sini anggarannya kurang dari berapa kalau jasa konsultansi? Untuk pengadaan langsung, dia berapa minimal anggarannya?
maksimal 100. anggarannya? 100? 100 juta. Juta. Ya, 100 juta. Karena ini dia 38 berarti dia pejabat pengadaan ya. Jadi di sini pejabat pengadaan memilih CV Abadi sebagai calon penyedia kambing untuk melaksanakan pekerjaan kambing dan nah ini oke. Jadi HPS ini ya itu tadi ya sedikit kita singgung karena tadi teman-teman banyak yang keliru untuk memasukkan nilai HPS-nya tadi. Jadi di sini terpilih CV Abadi ya kan. Ini ada nama perusahaan, alamat, kemudian NPWP-nya, nama direktur. Setelah itu di sini harga satuannya hasil negosiasi. Penawarannya kan ini, ya kan? Masuk penawaran nih. Penawaran, jadi dari HPS ini pencalon penyedia memasukkan penawaran, kemudian dievaluasi oleh pejabat pengadaan. Mana dilihat harga terendahnya, kualifikasinya sesuai atau tidak untuk yang konsultan ya. Masuk pengadaan kambing, sorry. Untuk pengadaan kambing itu dilihat mana yang masuk harga terendahnya sesuai tidak spesifikasinya dan sebagainya yang dikasih dan sebagainya itu dievaluasi oleh pejabat pengadaan ya dokumen administrasi teknis dan biayanya dan juga setelah dievaluasi kemudian dilakukanlah negosiasi oleh pejabat pengadaan ya dan juga penyedianya. Ini kayaknya boleh turun lagi nih, dilakukan negosiasi lah. Jadi di sini harganya turun, yang tadinya 2.250.000 jadi 2.200.000. Kemudian ini turun 25.000. Maka hasil negosiasinya inilah yang dipakai untuk nilai apa teman-teman? Nilai Kontrak. kontrak seperti itu. Saya sudah jelas ya teman-teman, makanya nanti untuk kontrak nanti kita pakai hasil negosiasinya. Jadi nanti angka ini yang kita masukkan berapa nih nilai negosiasinya seperti itu. Bisa ya? Tidak? Ya? Kenapa Kak? Untuk di sini bisa aman ya untuk identifikasi kebutuhan dan juga spektek KAK dan juga HPS aman ya? Sudah aman ya? Ya, aman. Pas kerjanya. Yang lain yang belum kerja tolong dikerjakan. Nah, jadi jangan dilewat-lewat nih. Karena ini sangat-sangat penting ya, teman-teman sangat penting. Jadi bahan pembelajaran kita. Jadi gimana ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing? Udah jam berapa nih? Siap. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tadi atau sudah aman? Kalau aman, berikan dong jempolnya di kolom chat. Mana nih jempolnya? Oke, 2 orang saja. Yang lain mana? Yang untuk kelas level 1, wah, nanti bisa jadi pembelajaran baru ya, ilmu teman-teman untuk materi ini. Yang lain gimana, Kak? Kak Arif tadi sudah Kak Arif ya? Aman? Aman, aman. Kertas kerjanya Kak Arif? Ya, aman. Cuma Aman di ya? tanggal itu tadi agak bingung. Yang di tanggal ya, di tanggal Iya. kalau untuk yang perencanaan ya ditetapkan di tanggal perencanaan tahun 2025 itu kan. Nah, nanti Iya. pada saat masuk ke tahun depan kan sudah mau dieksekusi nih proses pemilihannya kan. Nah, penyusunan dokumen persiapan nanti di situ kan ada review nih bersama dengan Pokja atau pejabat pengadaan. Nanti di situ kalau ada perubahan dirubah ya disesuaikan dengan tanggal yang nanti tahun depan. Seperti itu. Kak, boleh tanya, Kak? Ya, gimana Kak? Tadi di kertas kerja tadi kan yang saya lihat ada jasa konsultasi ahli ya. Terus Iya, kok ada biaya di warna birunya ada biaya barang atau gitu ya? Di di kertas kerja. warna biru. Oh, di kertas kerja ya, HPS ya Kak ya? Iya, Tunggu saya apa share dulu. apa itu harusnya biaya jasa atau emang biaya barang? Kan kita Oh iya isinya itu bener ya, tanggung tadi jawab. kita, iya betul-betul. Oke, kita tidak ini. Oke, mantap nih teman-teman Jeli. Ya, jadi bisa di sini tambah biaya jasa, bisa ya. Kalau ini kan bukan barang. Oke, biasa biaya jasa ya. Oh, boleh diubah ya? Ya, bisa dong. Yang intinya jelas teman-teman, apa di situ yang ditulis harus jelas ya kan? Seperti itu.
Contohnya ini jasa, ini baru barang kan, kategori barang atau biaya kambing gitu kan. Intinya jelas apa yang dimaksudkan. Seperti itu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Tapi ini bisa ya, kalau ini sudah aman ya, untuk hitungan remunerasi. Karena masih kadang banyak yang keliru nih. Hantam kalau untuk perorangan biasa dihantam full. Ujung-ujungnya nanti pengembalian. Jadi gimana? Sudah aman? Clear? Kak Artos dari kelas PPK atau level 1 nih? PPK, Kak. Oh, PPK. Berarti belum kerjain kertas kerja nih, Kak? Sepertinya begitu. Oke, nanti ditunggu ya teman-teman PPK tipe C ini, kelas PPK tipe C, ditunggu nih. Nanti akan saya cek satu-satu. Untuk Kak Arif tadi sudah ya, sudah clear di mana kekeliruannya yang mungkin lebih diluruskan seperti itu kan, tapi sudah mantap untuk pemahaman teman-teman. Yang penting detail ya, jelas apa yang teman-teman mau sebagai PPK, itu dijelaskan secara rinci dan detail. Jangan ada ambigu di situ, supaya nanti calon penyedianya juga itu tahu apa yang teman-teman mau seperti itu. Biasa nanti itu kalau pejabat pengadaan atau pokja pasti agak agak kesulitan dia bilang ini sebenarnya apa yang dimau nih kayak kurang rinci gitu akan saat evaluasi biasa kurang maksimal hasilnya. Gimana untuk malam ini cukup ya teman-teman? Kalau nanti ada pertanyaan silakan dicatat besok nanti kita bahas untuk materi kontrak. Saya harap untuk besok untuk materi kontrak teman-teman dari kelas PPK tipe C sudah mengerjakan materi apa buku kerjanya. Jadi besok satu ada berapa ya? Empat buku kerja untuk mengelola kontrak ya. Nanti teman-teman tolong untuk apa namanya ini? Maaf, teman-teman presentasikan. Jadi apa yang teman-teman sudah kerjakan itu dipresentasikan. Ini saya dasarnya dari sini Kak, dari buku kerjanya ini seperti ini. Kemudian dari apa skenarionya ya, skenarionya ini saya ambilnya seperti ini. Jadi nanti lebih jelas lagi. Jadi besok saya harap bisa presentasi ya teman-teman, jangan takut-takut, jangan malu-malu, kita sama-sama belajar. Oke, di sini ada Kak Riva nih mau bertanya. Kak mau tanya soal proposal teknis. Kenapa nih proposal teknis, Kak Riva? Boleh open mic, Kak Rifa? Iya Kak, mohon izin. Jadi kan di modul model dokumen pemilihan itu ada bentuk proposal teknis yang untuk pengadaan langsung jasa konsultan instruksi perorangan. Itu maksudnya gimana ya? Oh, jadi nanti kalau untuk di dokumen pemilihan ya, berarti pemilihan penyedia nih. Sebagai pejabat pengadaan nih Iya. berarti. Iya. Ya, jadi kayak proposal teknis itu biasa di situ termuat bagaimana metode kerjanya ya dari si konsultan perorangan. Jadi sebenarnya intinya itu maunya PPK ini apa? Apakah perlu konsultan tadi itu? Ini kalau proposal teknis itu kan biasa dari konsultan kan. Proposal teknis tadi apakah PPK butuh nih pengajuan proposal teknis dari siapa? Konsultan ini. Kalau PPK tidak butuh, misalkan di KAK tidak dijelaskan, diminta proposal teknisnya ya, metode pekerjaan sebagaimana dan itu kan proposal teknis nanti rinci di dalamnya kan sesuai permintaan PPK. Nah, kalau tidak dibutuhkan, tidak ada dalam KAK, kita jangan tambah di Dokmil. Kita ikuti KAK yang diberikan PPK. Kalau PPK di situ minta proposal teknis, rinciannya ada di dalamnya, maka kita isi di Dokmilnya seperti apa. Seperti itu Kak dia. Jadi proposal teknis itu nanti kita akan bahas mungkin sekalian besok ya untuk kontrak ya, bagaimana untuk proposal teknis ya. Ada template-nya kan, kalau di Dokmil kan ada template-nya kan. Ya, jadi diminta seperti apa, ini harus ada, harus ada, harus ada. Nah, itu jadi dasar evaluasi dari Pokja ataupun pejabat pengadaan. Tapi kalau itu tidak ada di KAK, pejabat pengadaan dan Pokja pemilihan dilarang untuk menambah syarat. Jadi kita harus tetap berpatok dari apa yang PPK mau. Kita berpatok dari KAK dan juga spektek yang diminta oleh PPK. Kalau tidak ada di dalam itu, kita jangan tambah-tambah. Kita jangan tambah di
Dokmil. Seperti itu, Kak. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Isa Ya, for bisa ya Kak Rifa? Sudah cukup jelas ya? jelas Kak. Ya, jadi mungkin maksudnya itu diisi atau tidak kan gitu kan Kak Rifa kan? Itu mau diisi apa gitu. Jadi intinya dia nanti diisi, dia itu nanti diisi sesuai dengan KAK dari PPK, nanti dijelaskan situ apa diisi dan sebagainya. Nanti besok kita agak singgung sedikit ya terkait dengan proposal teknis nanti di doknya. Nah, oke teman-teman, untuk malam hari ini hanya itu saja. Atau sebelum kita ini sudah waktunya closing ya, sudah selesai sesuai dengan waktu yang ada. Saya harapkan besok teman-teman dikerjakan kertas kerjanya dan supaya besok bisa presentasi dan bisa hasilnya dipaparkan. Untuk malam hari ini mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Tetap semangat untuk besok. Saya kembalikan ke Ibu Dila. Oke, makasih Kak Nanda. Jadi untuk eh, kelas yang PBJ level 1 ya teman-teman, kenapa kita kasih materi yang ini? Karena bang soal yang terbaru itu lumayan sulit ya teman-teman. Seperti kata alumni Diska yang lain yang sudah pernah ujian kemarin, ini semua soalnya bercerita. Jadi soal-soal studi kasus yang keluar teman-teman. Nah, sehingga studi kasus yang ada itu tentu saja dibahas per tahapan yang ada. Jadi salah satu tahapan yang ada yaitu tahapan perencanaan. Tadi teman-teman sudah melihat untuk tahap perencanaan itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, yaitu ada kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan, yang mana identifikasi kebutuhan itu kita sebagai PPK perlu mengisi formulir identifikasi kebutuhan. Nah, bagaimana cara mengisi formulir identifikasi kebutuhan? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Nanda. Kemudian untuk penyusunan spesifikasi teknis, ketika ada kasus, tadi kan ada contoh kasus ya, ada skenario kasus, dan teman-teman diminta untuk bagaimana cara mengisi buku kerja, kertas kerja untuk penyusunan spesifikasi teknis gitu. Nah, jadi saya harapkan dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan oleh Kananda itu teman-teman bisa dapat gambaran ya seperti apa proses PBJ ini mulai dari tahap perencanaan. Oke, makasih Kananda untuk kelas PPK tipe C ini sudah selesai ya. Silakan teman-teman dari kelas PPK tipe C itu bisa live Zoom. Dan untuk PBJP level 1 itu kita akan lanjutkan ya untuk sesi coaching bersama teman-teman.